Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Fauzan Akbar Ahada. Saya dari kelas MN 24D dengan NIM 2024 00800214. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya dari sesi 6, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia menegakkan keadilan dan martabat manusia. Presentasi ini akan membahas pentingnya hak asasi manusia dalam membangun masyarakat yang adil dan bermartabat. Yang pertama di sini ada definisi dan ruang lingkup hak asasi manusia. Definisinya, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial dan sebagainya. Nah, ruang lingkupnya, hak asasi manusia mencangkup berbagai bidang seperti hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak untuk hidup, kebebasan, persamaan. Terus next ada sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Yang pertama ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, merupakan dokumen penting yang mengakui hak-hak dasar pada manusia. Yang kedua ada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, yaitu menegakkan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak semua orang tanpa memandang ras atau asal-usul. Yang ketiga ada Konvensi tentang Hak-Hak Anak 1989. Isinya yaitu menjamin hak-hak khusus untuk anak, termasuk hak untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Oke, next di sini ada instrumen-instrumen internasional terkait hak asasi manusia. Yang pertama ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu DUNHAM. Dokumen yang menetapkan hak-hak dasar bagi semua orang. Yang kedua ada Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yaitu ISICCPR. Itu menjamin hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berekspresi, konvensi berekspresi, berkumpul dan beragama. Yang ketiga ada Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Ini menjamin hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Nah, lalu next ada perlindungan dan penegakan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Itu ada di Undang-Undang Dasar 1945. Ini menjamin hak asasi manusia sebagai hak dasar setiap warga negara. Terus ada HAM ya, dari Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ini adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Terus ada dari ini Mahkamah Konstitusi. Ini yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Lalu di slide ke-6 di sini ada peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama ada pemerintah, yaitu membuat kebijakan dan peraturan yang melindungi hak asasi manusia. Terus yang kedua ada masyarakat yang membangun kesadaran dan partisipasi aktif dalam penegakan hak asasi manusia. Terus yang ketiga di sini ada lembaga swadaya masyarakat yang disingkat jadi LSM, yaitu memberikan pendampingan dan advokasi bagi korban yang melanggar hak asasi manusia. Terus di slide ke-7 di sini ada tantangan dan isu aktual dalam perlindungan hak asasi manusia. Yang pertama ada diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang kedua ada kekerasan, yaitu pelanggaran hak hukum hidup, keamanan, kebebasan dari kekerasan. Yang ketiga ada ketimpangan, yaitu ada perbedaan akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang tidak adil. Terus di slide terakhir di sini ada
upayanya ya, cara memperkuat budaya hak asasi manusia di masa depan. Yang pertama di sini ada pendidikan, yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia sejak dini. Nah, ini bisa pendidikan itu bisa dari sekolah atau dari orang tua. Nah, yang kedua ada advokasi, yaitu memperjuangkan hak-hak yang dilanggar dan meningkatkan akses terhadap keadilan. Terus yaitu ada yang ketiga ada kerjasama, yaitu membangun kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan LSM dalam menegakkan hak asasi manusia. Ini saya membuat, jadi sekian ya dari review saya. Dan saya cara mengerjakannya ini saya sedikit dibantu oleh website, yaitu namanya Gamma. Ya mungkin cukup sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.